Tes, Coba lagi Salman, tes. suaranya seperti bergetar, tidak tidak jelas. Coba lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum pas ya? Ada Pak Efri di sana? Oh, bagus. Bagus. Kayak suara robot gitu, Pak. Apa di saya ya? Coba lagi bicara Salman. Assalamualaikum. Sudah cukup baik. Bagaimana Bu? Sudah lebih jelas? Eh, belum jelas ya suara dari sekolah. Pak Agung gimana Pak Agung? Atau dari saya aja yang kurang jelas ya? Udah. Kalau ini saya kedengaran ya Bu ya? Ini. Assalamualaikum Bu, ini kedengaran? Nah, lumayan bagus nih yang pakai mix ini Bu ya. Coba Salman lagi. Cuman ada getaran di suaranya itu kayak suara robot. Kalau Pak Agung gimana Pak Agung? Kedengarannya jelas nggak? Kayak ada dengungan. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Teh. Kira-kira apa? Sudah jelas nggak Pak? Oh, oke. Suaranya Salman, coba Salman. Assalamualaikum, Pak. Jelas banget, Man. Waalaikumsalam, Salman. Oh, jelas ya. Oh, jelas. Saya. Oke. Sorry ya. Coba saya keluar dulu ya. Salman nggak Bu? Silakan. Mungkin bisa aja kayaknya kalau bukan pakai headset itu, kalau headset yang belum ini sepenuhnya belum connect, apalagi kalau yang pakai kabel suaranya bakal kayak gitu. Halo Bu, udah kedengeran belum suaranya? Oke, sudah lumayan lebih baik. Berarti audionya Ibu. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali di hari Jumat ini, di hari kedua KS SMP. Hari ini yang akan presentasi pertama ada Salman. Silakan Salman untuk membuka presentasinya. Sambil Ibu buka ininya. Ini. Udah dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman. Saya bakal mempresentasikan tentang matematika di materi aljabar. Ya, daftar isi. Jadi topik pertama kita hari ini adalah pertama, tujuan dan manfaat. Yang kedua, alasan memilih topik ini. Yang ketiga, pemakaian aljabar di keseharian. Slide ke-8 sampai 9, pengenalan aljabar dan siapa penemunya. Slide ke-10, refleksi. Slide ke-11, 12, tindak lanjut. Dan slide 13 sampai 15, penutup. Tujuan dan manfaat. Tujuan memilih topik ini adalah untuk membuat orang-orang sadar bahwa matematika itu, khususnya aljabar, itu penting bagi
kehidupan sehari-hari. Manfaat. Apa manfaat mempelajari aljabar? Mempelajari aljabar itu bisa untuk digunakan di keseharian, salah satunya untuk menyadarkan orang untuk berpikir dahulu sebelum bertindak. Lalu menggunakan rumus dengan lebih mudah dibandingkan dengan kata-kata. Alasan saya memilih topik ini. Karena bagi saya matematika itu adalah sesuatu yang logis dan mempunyai dasar masuk akal. Dan biasanya cara kita mengetahui konsep itu dengan aljabar. Karena matematika itu awalnya teorinya itu dari geometri dahulu. Nah, dari geometri kan rumit ya kalau dijelaskan dengan kata-kata. Nah, jadinya dijabarkannya dengan aljabar. Dan bukan hanya itu, aljabar juga kegunaannya banyak untuk keseharian. Contoh aljabar di keseharian. Saya sendiri sering melakukan ini saat mau jajan di sebuah toko. Misalnya ketika saya mempunyai uang 10.000 dan saya ingin membeli 2 makanan. Misalkan permen dan makanan berat. Di situ yang tercantum hanyalah permen yang berharga 500. Saat saya jual keduanya, saya mendapat kembalian sebesar 5.000. Nah, jika yang satu itu belum tercantum, maka berapakah harga item itu? Jadi pertama kita apa yang belum diketahui kita simbolkan dengan X. X dan yang udah diketahui itu apa aja? Yang udah diketahui kita mempunyai 2 makanan, artinya itu tuh tambahan bertambah dan kembaliannya 5.000 yang artinya 10.000 uang saya dikurangi dengan kembalian. Jadi X tambah 500 sama dengan 10.000 kurang 5.000. Nah, ini kita simbolkan dulu. 10.000 kurang 5.000 sama dengan berapa? Sama dengan 5.000. Nah, X tambah 500 sama dengan 5.000. Nah, ketika kalau kita mau mengetahui X ini apa, jadi kita harus menghilangkan angka yang di sini. Nah, karena ini angkanya plus, jadi cara menghilangkannya adalah dengan cara dikurang. Dikurang dengan apa? Agar kita bisa mengetahui dan menjadi nilai 0, kita kurang dengan angka yang sama. 500 kurang. Nah, kalau di sini dikurang, artinya di sini juga berkurang. Ini menjadi kurang 500. Sama dengan X sama dengan 4.500. Jadi harga item kedua yang belum tercantum harganya itu adalah 4.500. Ya. Apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu ilmu matematika yang membahas kejadian di bumi dengan menggunakan persamaan matematika. Yang sering kita
yang kita sering temukan di keseharian? Penemu aljabar. Berdasarkan sejarah, penemu aljabar adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dia adalah seorang ilmuwan Muslim dan tokoh penting dalam perkembangan matematika. Karena beliau merupakan penemu aljabar dan juga penemu angka 0. Refleksi. Mungkin kelebihan saya karena saya sering melakukan berulang-ulang materi ini, jadi saya bisa mengingat pelajaran dalam waktu yang lama dan memahami pelajaran dengan agak cepat lah. Karena mungkin dengan aljabar ini aku bisa tahu gitu konsepnya kayak gimana. Nah, kekurangannya yaitu aku malas dan sering menunda-nunda karena jika aku lagi main video permainan, aku sering melakukan itu dan menunda hal yang lain. Tindak lanjut. Saya harus bisa mengalahkan kemalasan saya untuk memulai suatu hal yang ditugaskan. Seperti misalnya melakukan ini, aku awalnya malas-malesan juga. Tapi karena ada deadline-nya dan ditambah kita harus selesai, jadi aku harus bisa melawan kemalasan aku. Bagaimana caranya? Pertama, dengan mulai untuk membuat jadwal catatan yang mau dilakukan sehari-hari. Dan ketika sudah melewati batas wajarnya, kita harus berhenti bermain sebentar, lalu melakukan tugas yang harus dikerjakan dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah. Harapan untuk orang tua dan guru. Harapan saya untuk orang tua adalah untuk mendidik aku selalu dan mengajariku tentang sesuatu yang baru dalam matematika. Harapan untuk guru mungkin harus bisa lebih tegas kalau ada kesalahan atau apa-apa yang dilakukan oleh murid. Apa ada pertanyaan? Oke, terima kasih Salma. Bagus sekali presentasinya. Silakan kepada Pak Agung atau Bu Kori dulu yang akan bertanya. Bu Kori dulu. Oke, Assalamualaikum Salman. Waalaikumsalam, Bu. Oke, ini KS pertama Salman ya, Iya. topik aljabar. Ibu suka gaya presentasi Salman ya, karena beberapa kali kita di kelas informatika, Salman presentasi, percaya dirinya ada, intonasi, gaya bicaranya juga bagus ya, santai. Dan Ibu lihat tadi PPT-nya juga konsepnya bagus, menarik ya. Tidak terlalu panjang, poin-poin yang penting dapat diterima oleh audiens. Nah, karena Ibu penguji, Ibu akan uji Salman nih. Aduh. Oke ya, simak pertanyaan Ibu. Karena keseharian tadi Ibu ambil dari contoh soalnya Salman. Oke. Di sebuah toko, ya, Salman membawa uang 20.000. Oke. Akan membeli 2 barang. Barang pertama itu harganya 8.500. 8.500. Oke, itu barang pertama. Barang kedua itu tidak diketahui harganya. Oke, barang pertama harganya 8.500. Barang kedua tidak diketahui harganya. Uang Salman 20.000. 20. Oke, kamu di 8.500 harganya.
harga barang pertama 8.500. Oke. Oke, kemudian, nah, Salman kembalian ya Salman dapat bawa uang 20.000, harga pertama 8.500, harga kedua tidak diketahui, kemudian uang kembalian Salman itu 5.000. 5.000. Ya, berapa harga barang yang kedua? Oke. Jadi pertama kita tulis dulu harga item pertama 8.500. Tambah item kedua, karena item keduanya kita belum tahu. Jadi bisa kita simbolkan dengan X atau dengan Y atau dengan yang lain-lain. Nah, sama dengan uang yang sebelumnya dikurangi berapa, hasilnya 5.000. Nah, jadi kita bakal ganti ini jadi 5.000. Mungkin bisa lebih gampang, 5.000 tambah Y misalkan sama dengan 15.000. Eh, 20.000 dengan uang Salman. 20.000. Mm-mm. 20.000. 20.000. Nah, yang tadi kalau kita mau menghilangkan ini angkanya plus. Jadi kita harus kurangi dengan angka minus biar jadi angka 0 agar Y-nya ini cuma ada di sini sendirian gitu. Jadi kita langsung tahu. Nah, berarti ini kurang 5.000 juga. Dan biar adil lah, kita juga kurang angka yang sama dikurang ini. Di sini juga kurang 5.000. Sama dengan 15.000. 15.000. 8.500 tambah X sama dengan 15.000. Kita menggunakan metode yang sama sama yang ini. Jadi kita kurangi dengan angka yang sama 8.500. 8.500. Ini kurang 8.500. Jadi X sama dengan 6.500. Ya. Ya, betul Salman. Ya. Nah, konsep-konsep seperti ini kan kita belajar juga, ada irisannya di informatika ya, berpikir komputasional. Oke, Ibu lihat sekali bagaimana i- kesenangan Salman di situ ya, menyelesaikan soal. Kita kan banyak ya menyelesaikan soal problem solving di saat berpikir komputasional, kemudian sistem biner juga Salman suka seperti itu. Ya, bagus Salman, good. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih Bu Kori. Oke, terima kasih. Mangga Pak Agung, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salman. Untuk apa? Apa namanya? Untuk masalah untuk di matematika, Salman ya Insya Allah nggak ada masalah, nggak diragukan lagi lah. Karena kita juga pernah ngebahas waktu itu sempat kita ngebahas tentang perbandingan yang atau pernah materi yang mungkin belum pernah dipelajari atau mungkin cuma sempat disinggung di SD sedikit, tapi kelihatan Salman itu cepat bisa nangkap konsepnya lah. Cuma mungkin yang ini pertama cara penulisan aljabar itu mungkin lebih dirunut. Tapi nggak apa-apa kan kita juga baru belajar aljabar ya. Jadi mungkin cara penulisan aljabar itu nanti lebih lebih runut karena aljabar itu bukan cuma sekadar menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi aljabar itu bagaimana kita membuat sebuah apa namanya ya, langkah-langkah penyelesaian, di mana langkah-langkah penyelesaian itu bisa dipahami oleh orang lain. Jadi kalau
ini cerita dari dosen Pak Agung yang guru besar matematika di bidang aljabar itu mengatakan bahwa kalau kalian bisa membuat sebuah jawaban dan kemudian hanya bisa dipahami oleh orang matematika, maka kalian bukan matematikawan. Tapi ketika kalian bisa membuat sebuah jawaban yang dipahami oleh orang yang bukan orang matematika, nah baru kalian matematikawan. Nah, jadi eh, kita harus belajar bagaimana cara menyampaikan ide kita itu agar bisa terpahami oleh orang lain. Karena kalau ide kita itu cuma terpahami oleh diri kita sendiri, itu misalnya apa ya? Itu artinya kita belum berbuah. Ide itu kan ilham ya dari Allah ya. Nah, ketika ide itu ilham itu bisa dipahami oleh orang lain, nah berarti itu baru kita berbuah. Tapi kalau itu masih ada di kita saja, itu artinya buahnya belum bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu mungkin insya Allah ke depan kita coba perbaiki untuk ini. Nah, Pak Agung cuma mau nanya ini, ada yang menarik dari kata-kata Salman adalah salah satu aljabar itu mengajarkan orang untuk berpikir dahulu baru Nah, ini menarik. Maksudnya gimana sama? Jadi dengan matematika kan kita bisa berpikir logis gitu. Nah, biasanya orang-orang itu berbicara dulu gitu, baru berpikir apakah itu benar atau tidak. Nah, Ya, dengan mempelajari aljabar kita mengetahui dulu tuh, kan ada diketahui, ditanyakan dan jawab. betul. Itu membuat kita berpikir dahulu tuh, karena yang paling bawahnya itu jawab. Jadi diketahui dulu, ditanyakan dulu, baru dijawab. Nah, itu tuh kita melatih kemampuan kita untuk berpikir Betul. apa yang kita ketahui dan apa yang mau ditanyakan, dan baru kita jawab. Ya. Jadi pada dasarnya setiap setiap ilmu itu kan ada filosofi. Nah, kalau kita sudah sampai dalam tahap filosofi atau memahami filosofinya itu, kita akan melihat bahwa setiap logika berpikir, setiap ilmu pengetahuan itu pada akhirnya akan sama. Dan ya, sudah sangat bagus sih Salman bisa melihat bahwa eh, ilmu di matematika itu ada filosofi yang membuat kita itu harus bertindak mendiskusikan masalah tersebut terlebih dahulu, merumuskan masalah, menyusun langkah-langkah, baru kita membuat sebuah jawaban yang terstruktur. Oke, terima kasih banyak Salman. Sangat bagus presentasinya. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Ini ada Ibu Yani, enggak Ibu Yani. Iya, terima kasih Bu Win. Saya tadi salah masuk Zoom, maksudnya Zoom kelas 8, agak bingung sudah. Iya, maaf. Wah, jadi Ibu ketinggalan nggak lihat presentasi Salman tadi gimana ceritanya. Tapi nanti minta ya linknya. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwin sudah membimbing Salman dan Bu Isur. Juga Bu Kori dan Pak Agung, sangat kelihatan Salman banyak berubah. Lebih baik gitu ya, berubah menjadi lebih baik. Iya, kita semua tidak meragukan bahwa Salman punya potensi yang sangat baik. Tetapi kalau Ibu tadi dengar Bu Kori dan Pak Agung, bagus sekali kalau kita bisa apa yang kita selesaikan ini bisa dipahami oleh orang lain gitu. Karena memang dari dulu Salman mungkin punya jalan lain menuju jawaban gitu. Yang agak unik. Mungkin ini juga diketahui ya oleh Bu Kori, oleh Pak Agung, saya nggak tahu, tetapi kami memahami Salman punya cara-cara sendiri gitu untuk menyelesaikan masalah, dan ya itu nggak apa-apa, tetapi akan lebih baik lagi tahu gitu cara untuk ngeberitahu orang lain gitu tentang menyelesaikan masalah. Mungkin itu ya tadi ya, Sal. Betul nggak, Sal? Bagaimana? Ada tanggapan nggak, Sal? Betul sih. Ya, menurut Salman, apa yang harus dilakukan dengan hal itu? Mungkin dengan misalkan ada yang cara aneh gitu. Cara aneh. Nah, kita Dan cara aneh, cara Salman. cara kita ngasih tahu dulu dasarnya kayak gimana. Misalkan kayak aritmatika kan harusnya ada rumusnya, aku malah ngitung dari awal ke akhir gitu. Ya, ya, ya.
itu tuh kita harus apa ngasih tahu dasarnya dulu. Kalau orang udah ngerti dasarnya, baru kita lakukan dengan cara Salman. Dengan cara baik-baik. Konsepnya tadi ya, ya sama-sama mengerti gitu pada siapa. Terima kasih Salman sudah do your best. Ah, selamat. Sama-sama, Bu. Ini ada apa chat ini dari Pak Agung. Kita baca dulu chatnya. Matematika pada dasarnya menemukan cara sendiri, our own way, bukan mengikuti pola cara orang lain atau guru saja. Berarti betul cara Salman. Itu Bu, ternyata ya. Untuk untuk mengkomunikasikan ke orang lain itu ya, mungkin ada butuh teknik tersendiri mungkin itu ya. Teknik tambahannya. Oke, Pak Agung, Bu Kori ada tambahan lagi? Saya cukup teh apa ya paling itu aja. Salman dan itu memang nggak mudah ya. Artinya mulai membiasakan untuk menyampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan orang lain dan itu sebenarnya juga guru pun masih belajar untuk itu. Jadi sangat wajar dengan kemampuan Salman sekarang ini itu sudah sangat luar biasa. Iya, Salman. Ibu Yeni ini punya anak-anak yang problem solvingnya bagus-bagus ya. Oh begitu, alhamdulillah. Begitu ya Bu Kori. Dulu juga Fauzi juga seperti itu kan, ya. Insya Allah kita kan belajar informatika ada namanya berpikir komputasional, ada algoritma. Nanti Salman belajar step-step bagaimana mengeluarkan ide-ide sehingga eh, konsep Salman itu mungkin berpikirnya loncat jauh ya. Cuman kalau misalkan bagi orang-orang yang belum bisa sampai ke sana agak repot gitu. Nah nanti kita belajar bagaimana cara Salman mengurutkan ide-idenya step by step. Ada yang namanya algoritma ya kita udah mulai belajar tentang pemrograman visual. Itu kan cara Salman untuk berpikir runut ya, terstruktur gitu. Insya Allah ya Salman sambil proses ya. Oke, Terima kasih Bu Kori. sama. Terima kasih Bu Kori, Pak Agung, Bu Yeni. Alias Salman banyak presentasi sudah bagus, sudah banyak masukan yang positif. Silakan ditutup. Ya, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau salah tutur kata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salman. Makasih, Bu. wabarakatuh. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wisnu. Apa kabar Wisnu? Waalaikumsalam. Tunggu Bu, ini lagi login dulu.